di pesisir utara Sumatera, sekitar tahun 1267 Masehi. Ada seorang pemimpin lokal bernama Merah Silu. Merah Silu menemukan jati dirinya setelah dia bermimpi suatu hal misterius. Tidak lama setelah bermimpi hal misterius, Merah Silu memeluk agama Islam. Merah Silu mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Dengan visi misi yang kuat dan tindakan berani untuk menyatukan wilayah dan menyebarkan agama barunya, ia mendirikan sebuah kerajaan bernama Samudra Pasai. Sebagaimana perubahan imannya dan ambisi yang kuat, Sultan Malik Al-Saleh telah membentuk lahirnya kerajaan ini di tengah pesisir yang penuh dengan dinamika perdagangan. Dengan berdirinya Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, agama baru itu mulai menyebar melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang Muslim yang datang dari Arab, Persia, India, dan Cina sering untuk singgah di wilayah ini. Idealisme para pedagang dalam berinteraksi dan mencampurkan norma-norma agama, sehingga Islam menyebar dengan cepat ke wilayah-wilayah sekitar. Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat perdagangan, terutama untuk komoditas lada, emas, dan rempah-rempah. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu pelabuhan dagang penting yang berhubungan erat dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Sahir, Malik Al-Sahir adalah putra Sultan Malik Al-Saleh. Malik Al-Sahir membawa Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Sultan Malik Al-Sahir sangat dihormati dan kerajaan ini menjadi kerajaan yang kuat di wilayah Selat Malaka. Samudra Pasai juga dikenal karena sistem administrasi yang teratur dengan mata uang yang sudah menggunakan dinar emas sebagai alat tukar. Sejumlah penjelajah asing, seperti Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim dari Maroko, sempat singgah di Samudra Pasai pada abad ke-14. Ibnu Battuta di dalam perjalanannya mencatat bahwa kerajaan ini merupakan pusat dari pendidikan ajaran, agama Islam dan perdagangan yang berkembang pesat pada masa itu. Pada abad ke-15, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan guncangan hebat akibat beberapa faktor, seperti serangan dari kerajaan Majapahit, konflik di internal, serta meningkatnya dominasi Malaka sebagai pusat perdagangan yang baru. Setelah kemilut panjang dan konflik internal yang makin keruh, pada akhirnya, kerajaan Samudra Pasai jatuh ke tangan Kesultanan Aceh pada awal abad ke-16. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh, pengaruh Samudra Pasai terhadap perkembangan Islam dan perdagangan di Nusantara sangat signifikan. Kerajaan ini meninggalkan jejak penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan makam-makam raja-raja Samudra Pasai, termasuk Sultan Malik Al-Saleh, masih ada hingga kini sebagai bukti sejarah.